kali ini saya menjelaskan geosistik, yaitu cara menggunakan mesin trainer. Mesin trainer ini merupakan mesin Henry mesin pick and place. Sebelum saya lanjutkan, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu poin pertama menjelaskan desain form elevator, yang kedua menjelaskan desain form panel, yang ketiga yaitu video proses perakitan panel, yang keempat aplikasinya panel ke trainer, yang kelima menjelaskan mesin trainer. Baiklah, untuk penjelasan sebelum poin pertama, ya kita harus menentukan terlebih dahulu diagram alurnya. Untuk menentukan diagram alur membutuhkan berapa silinder yang akan kita gunakan. Seperti pada mesin trainer ini menggunakan 3 silinder. Yang pertama ada silinder A. Silinder A ini merupakan silinder yang akan bergerak horizontal untuk kiri dan kanan, dengan posisi awal atau posisi minimum berada di kanan, sehingga silinder A kemudian ada silinder B. Silinder B ini bergerak ketika silinder ini turun, dengan posisi awal atau posisi minimum berada di atas dan posisi maksimum akan turun. Ketiga ada silinder C, yaitu Viper. Silinder Viper ini adalah silinder yang menjepit. Keadaan posisi minimumnya itu sudah tidak menjepit atau terbuka, karena ketika dia tertutup maka itu pada posisi maksimum. Nah, setelah kita gunakan silinder ini, silinder akan memiliki sensornya masing-masing. Silinder A ini memiliki sensor limit switch terdiri dari anode dan katot. Yang B juga sama, yaitu limit switch terdiri dari B0 dan B1. Sedangkan yang C yaitu magnetic switch yang terdiri dari B0 dan B1. Setelah kita mengetahui penjelasan dari silinder, maka kita akan mulai yang kedua. Dan yang kita buat yaitu yang pertama menggunakan satu tombol yang akan mengaktifkan sebagai input dan arusnya. Setelah S1 ya sebagai tombol, setelah satu kita akan menghubungkan arus yang akan mengaktifkan silinder B untuk mencapai posisi maksimumnya, yaitu turun ke bawah sebelumnya. Setelah dia turun ke bawah, posisi maksimum akan mengaktifkan sensor yaitu B1. B1 ini nantinya akan mengaktifkan silinder C, yaitu Viper menjepit. Setelah Viper menjepit, itu akan mempunyai sensor B1. Dan sensor B1 ini akan mengaktifkan akan memutus arus dari silinder B, sehingga dia akan naik lagi kembali ke atas. Lalu silinder B yang naik posisi minimum akan mengenai sensor B0. Sensor B0 ini kemudian akan mengaktifkan silinder A plus yang akan membuat silinder bergerak maju ke kiri. Jika posisi silinder maksimum akan mengenai sensor A1, yang mana B akan mengaktifasi silinder C.
pergi ke kanan, pada posisi sebelah. Namun di sini kita menunjukkan R0. Setelah R0 itu sesuai posisi maksimum yang pada kembali ke arus dari S1. Gerakan ini menggunakan penguji pembinaan Ohm sehingga ketika arus dari A0 yang kembali ke S1, dia akan tetap hidup mengulangi seterusnya sampai akan diberikan S2 sebagai kuman yang memutus arus di S1. Selanjutnya videonya berupa penjelasan dari form elektrikal. Selanjutnya pada form elektrikal ini, sini ternyata ada 3 silinder yang seperti tadi saya jelaskan, dan sini ada rangkaian kontrolnya, dan ini ada rangkaian dayar. Saya akan menjelaskan rangkaian dayarnya, yang mana merupakan poin 1 yaitu menjelaskan elektriknya. Nah, ketika pada saat posisi teraliri di arus listrik pada plus 24, maka semua urutan ini akan mengaktifkan listrik dalam keadaan siap. Ketika dimulai S1 ditekan, maka yang tadinya terbuka akan ditekan jadi tertutup. Akan listrik akan mengalir dan melewati yang tertutup ini juga pada S2 dan mengalir lanjut mengaktifkan K1. Relay K1 ini akan mengaktifkan kontak-kontaknya. Pertama pada kontak 3, dia akan masuk karena A0 silinder A masih pada posisi awal, sehingga sini akan tetap masuk, listrik akan tetap masuk. K1 yang telah terkoneksi dari sini jadi terhubung tertutup masuk, listriknya jalan, mengaktifkan K7 juga, dan mengaktifkan K2. Relay dari K2 kontak ini akan mengaktifkan pada urutan 4 menuju ke sini. Lalu pada bagian 5 yang kontaknya yang 10 akan aktif, dan juga pada urutan 15 yaitu kontak 7 dan 11 nya K2 akan aktif, yang mana berarti yang terbuka jadi tertutup mengalir tanpa tetap mengalir dan melanjutkan ke solenoid Y2, yang mana Y2 di sini adalah pada silinder B yang pertama Y2 yang membuat mengaktifasi 1/4 maju ke depan, sehingga B akan teraktivasi sehingga sampai ke B1 sampai posisi maksimum yang mengaktifkan sensor B1. Pada saat B1 ini terdapat silinder B pada posisi maksimum dan B1 hidup, B0 yang berada di urutan 9 ini yang tadi tertutup menjadi terbuka, yang ini akan masih tetap tertutup. Yang ini yang tadi terbuka jadi tertutup, sehingga listrik pada 5 masuk, K2 dari sini tadi kontak K2 nya hidup, jadi kontak 60 K2 itu masuk, lalu mengaktifkan relay K3, yang mana relay K3 nya akan mengaktifkan kontak-kontaknya. Pertama pada barisan 6 di kontak 59, sini akan jadi terhubung. Lalu pada nomor 7 yaitu K3 nya kontak 60 nya. Karena K3 nya aktif, pada urutan 16 kontak K3 yang 711 juga akan aktif, sehingga dia tertutup. Setelah dia tertutup, aliran listrik masuk, maka G3, soalnya G3 yang mana itu C. Grippernya akan menjepit dan teraktif sensor C1 nya. Saat sensor C1 aktif, maka pada urutan 7 C1 terbuka akan aktif, yaitu akan menutup, listrik masuk. K3 dari kontak sini 6 kontak 60 nya akan tertutup dan masuk juga, maka relay K4 akan teraktivasi. Dari relay K4 ini akan mengaktifkan yang pertama dari kontak 8 yang 59 nya ke relay K4 akan hidup bagi fungsinya. Lalu K4 di sini juga akan mengaktifkan pada 9 yang dari kontaknya yang 60 menjadi tertutup, dan juga kontak K4 ini akan, yang ini tadi kan awalnya masih tertutup, tapi karena ini kontak K4 terhubung, maka K4 yang berada di 311 kontaknya akan terbuka lagi, sehingga tidak ada listrik yang masuk ke Y2 sebenarnya, yang membuat silinder pada Y2 satu-duanya akan aktif dan akan mengembalikan posisi silinder B pada posisi minimum, yaitu mengaktifkan sensor B0 nya. Ketika B0 ini terhubung kembali, dan berarti terhubung kembali B1 di sini yang tadi terhubung jadi terbuka kembali. B0 yang terhubung dengan K4 yang terhubung mengaktifkan K5. K5 di sini mengaktifkan pada pengujinya yang dari 10, dan juga yang ada di 11 kontak 60 nya, serta mengaktifkan kontak pada urutan 14 yaitu 711 nya. Ketika ini tertutup, ada listrik masuk, kabelnya juga terhubung. Selanjutnya J1 akan mengaktifkan silinder A. Silinder A sini yang bergerak horizontal. Ketika dia mencapai posisi maksimumnya akan menunjukkan A1. A1 akan setelah yang satunya terhubung mencapai A1. Nah, pada 11 ini A1 jadi tertutup, yang mana sinyal akan mengalir, yang tadi juga mengalir dari sini, atau mengaktifkan kontak relay karena menghubungkan pada urutan 12 kontak yang 59 jadi tertutup, serta pada urutan 13 C ini masih terhubungnya. C ini masih terhubung dan utamanya juga jadi terhubung, mengaktifkan K7, K6. Nah, tapi pada sini juga yang tadi terhubung jadi melepas,
jadi terbuka kembali. Yang 3 sehingga turun ke C 0. C-nya akan melepas ke posisi minimum C 0. Akan menghubungkan pada yang 13 ini yang tadi terbuka jadi tertutup kembali, menutup kembali posisi awal karena terhubung menghidupi K7. K7 di sini baru menghidupi memutus. Setelah A1-nya maju dan tertutup, K7-nya akan putus dan J1-nya nggak jalan dan hanya baru ke awal. Karena kembali ke awal, maka ia akan mengulang kembali jalannya saat siklus. Maka saat terjadi satu siklus dan akan mengulang kembali seperti sebelumnya sampai untuk menghentikannya, karena tadi masih terhubung melalui ini, maka ini S2 dimatikan sehingga listrik yang mati yang akan satu dan satu tidak matikan. Makanya pada ini 610 yang membuat kabel tidak aktif dan tidak menunjukkan pada B1. Nah, sekian untuk pada bagian mereka mekanikal, dan akan dilanjutkan dengan form panel. Untuk memudahkan form panel pemasangannya, maka di sini dibuat huruf yang mana akan dipasang di bagian keluaran di setiap sambungan. Seperti pada keluaran dari kontak yang pertama, kontak asalnya 59, keluar 9 akan berada di S2-nya kontak terus keluarannya 14 menggunakan huruf ini hingga lebih mudah. Nah, kemudian pada form panel untuk poin 3 ini ya, seperti ini kita akan membuatnya di jelasnya. Udah gini lah aja. Pada form panel tadi setelah dibuat huruf sehingga lebih mudah hubungannya, kemudian penghubungan dari tiap relay ke kontak-kontak relay dengan kabel pada dan keluarannya ke kontak dan sender. Pertama dimulai dari rangkaian dayanya. Sebab sini rangkaian daya ada LCD fuse sebagai pengaman, lalu sini ada bagian tombol untuk memulai, lalu sini relay sebagai kontrolnya. Nah, pada bagian daya untuk sebagai pengaman pertama yang dihubungkan yaitu dari MCD yang L menghubungkan kepada L yang di sini, diikutin tempatnya. Kemudian keluarannya L1 akan menghubungkan pada L1 di sini, yang nantinya keluarannya akan menghubungkan ke power supply. 24 yang atas pada fuse juga begitu. Ini untuk mengamankan dari rangkaian AC ke DC, begitu juga dengan rangkaian yang dalamnya. 24-nya akan menghubungkan pada 24 yang sini di nomor 8, yang nanti keluarannya akan menghubungkan ke power supply. Lalu 24 bagian keluarannya fuse akan dihubungkan ke yang sini nomor 11, karena nanti akan dapat sumber dari relay ya sebelum kepada relaynya yang telah dibuka dari AC ke DC. Selanjutnya dipasangkan 6 volt pada sini nomor 9 yang akan jumper dengan pada bagian 12 di terminal 2 dan 1,2. Nanti keluaran darinya akan membuat power supply juga. Lalu netral ya dibiarin saja. Selanjutnya langsung ke pada bagian kontrolnya. Pada bagian kontrol agar lebih mudah dibuat urut pada bagian keluarannya untuk saling menghubungkan, itu jumper dan sedang ke tiap kontaknya. Pertama dimulai dari yang listriknya dulu, listrik hubungannya. Jadi di sini di setiap relay pada bagian 5 kontaknya nomor 5 ini terhubung oleh sumber listrik 24 pada relay 1 5-nya, relay 2, relay 3, relay 4, relay 5, dan juga tombol start. Di sini tombol NC ya, NC-nya itu 24. Sehingga untuk mengamankan ke sini kan dia maksimalkan dalam satu terminal ini 2 kabel bisa. Jadi mungkin untuk dipasang ke sama sini maksudnya. Sehingga dibuat pertama jumper jam dari 5 ke 7 kontak 7 relay 2. Dari relay kontak 7 nomor 2 ini di jam juga ke 5-nya. 5-nya lalu jam ke 7, 7-nya jam ke 5 pada relay 3 kontaknya. Relay 3 jam lagi dari yang 5 ke yang 5 ya kontak 5 ke 4. Pada 4 cuma satu saja yang terhubung oleh listriknya, lalu jam lagi ke relay 5 pada kontak 7 dan kontak 5. Pada yang 6 cuma pada bagian nomor 5-nya saja. Oh ya, super 6 dan 7. Sedangkan relay 7 di sini tidak terhubung oleh kontak 24. Setelah tadi terakhir kali di relay 6 kontak 5 itu masih ada satu sambungan yang terhubung, maka hubungan ini disambung ke tombol nomor 12 sebagai MC-nya. Tombol ini kemudian dihubungkan 2 satu kabel lagi yang akan terhubung ke 4, sehingga kita telah mendapatkan itu bagian sumber listriknya. Kita daripada 24-nya lalu dipasang di bagian 0 voltnya itu dari dronnya. Untuk bagian 0 sini sama ya seperti sebelumnya pada tiap relaynya
akan di jam pada kontak nomor pada kontak nomor 13 nya. Ya, pada kontak nomor 13 nya. Pada kontak ini teman dari 1 13 nya akan di jam ke 2. Pada 3 kontak nomor 13 nya pada yang 3 kontak nomor 13 nya di jam lagi ke 4 ke 5 ke 6 juga. Pada kontak nomor 13 juga nilai 7, dan setelah itu langsung saja dari 7 hubungkan ke sini dulu. Ini kan masuk satu nih, karena ini sini. Setelah yang 7 ini ke sini ke yang supply-nya, ke supply, baru dari yang lainnya seperti ini. Atau kami sedang di supply, ini yang masuk ke bawah ke yang nomor 12 ke 16. Lalu pada kontak pertama dari 1 kita mulai dari A. A ini keluarannya dari 9 A ini yang oleh 1 kontak 9A dihubungkan ke tombol pada bagian 11, lalu 11 ini dicamperkan ke nomor 8 yang ada saling terhubung, dan A ini dihubung dengan tombol start. Nah, ini sebagai kontaknya, sebagai NC nya sebagai kontaknya. Lalu pada bagian B ini bagian 14 1 dihubungkan ke nomor 7 tombol. B ini sebagai apa dia? Karena B dan B sebagai pemutus, yang kemudian NOWB membawa di mana? B oh ya, berarti B langsung satu tempat B. Di sini B yang tadi itu akan A sebagai pengaktif kontaknya, dan B nya sebagai pengaktif infonya NC untuk stop. Lalu nanti pada bagian C ini adalah untuk mengaktifkan kontak sensor A0 A0 NC ini B1 itu dimatikan. B1 itu channel pertama. Di sini dia terhubung panggil 1 nomor 6. Kita coba ke coba ya, C ini yang mana langsung terhubung pada terminal 2 nomor 10. Lanjut ke D. E nya sini ada 3 lebih 1 nih, delay nomor 2. Pada relay nomor 2, di sini nomor 14. Berarti masukkan ke kontak relay 2 yang menjadi jumperkan pada nomor 7 nomor 7 ini nomor 10, kontak 10 relay 7. Ya, langsung jumper saja begitu. Setelah di D fungsinya di loop. D di sini dihubungkan ke D pada relay 7. Ya, jadi langsung aja dari 1 2 kontak 7 relay 2 dihubungkan ke relay 1 kontak 10 nya. Baru dari yang E, dari yang 14 dengan relay 7 yang 10. Jadi yang F ini akan mengaktifkan pada terminal 9 dulu. Terminal 29 nomor 9 mengaktifkan dari B ini C1 untuk bentuk B. Jadi ini akan dari kontak relay 2. Lalu select F relay 3, sehingga cara membukanya pertama F dari relay 3. Berarti F ini adalah relay 2. Ada nomor 6 dihubungkan ke relay 3 kontak 9. Yang 9 harus dijamperkan lagi ke sebelah sini. Lanjutkan E, F, G, selanjutnya G ambil D relay 2, lalu D relay 3. Maka bukan saja langsung G ini kontak 10 dengan G ini kontak 14 dengan ya 10 bukan E, F, G, H. Ya, H termotif H pada terminal 2 nomor 8 kan kontak B0 untuk memutus arus sehingga nanti akan melakukan satu B0. H dimulai dari relay 3 nomor 6 kontak 6, lalu lagi ini HH di relay 4. Ya, relay 4 tadi yang hubungannya dari 6 terhubung terlebih dahulu ke relay 4 kontak 9 dan ke 9, dari 9 menghubungkan ke 892. I maksudnya I pertama mulai dari di mana I di sini
I relay 4 ini I relay 3, ini menghubungkan 14, I relay 4 bukan yang relay 3, relay 3 I nomor 10, I dan J pada terminal nomor 7, keluarnya akan mengaktifkan, ini akan menghubungkan ke render ke terminal yaitu A1 pada J dan relay 4 ke relay 4 dan lagi J sini pada relay 5, jadi relay 4 kontak 6 J kemudian ke J5 kontak 9 jam di jumper ke terminal 7. J sudah K sebagai penguncinya K berada di relay 51 dengan relay 4 K14 relay 4 K nomor 10 L sini pada terminal 2 nomor 766 mengaktifkan keluaran sensor yang itu apa tuh channel F channel asal channel ini channel ya yang KLL dan terminal 2 relay 5 nomor 6 dihubungkan ke relay 6 nomor 9 L di L9 dicentang ke L terminal 2 L N nya N dari N relay 6 N nomor 6 dihubungkan ke Q O P Q L O N U J N K P H K S F J K F L N 7 ke N 7 ke N F P N mana ini N ya N lain 7 ke yang pada 755 kan kita baca 0 N pakai nomor L ya channel itu dari 6 yang namanya itu pakai itu N lalu M sini dipilih relay 6 kontak nomor 14 relay 5 kontak nomor 10 N O di sini O daripada juga dengan O relay 6 O turun pada nomor 14 dan O relay 6 nomor 10 P pada relay 7 akan turun ke P relay 5 dari nomor 1 relay 5 nomor 11 14 Q yang pertama itu ya sudah ada 1 relay 7 Q pada 9 nya dibuka ke nomor 1 nomor 2 yang keluarnya dia akan mengaktifkan pada trainer 9 J1 nya Q R di sini kalau ini R pada relay 2 R dia akan terhubung R pada relay 4 R dari nomor 11 buka ke relay 4 R nomor 3 S sini pada nomor 2 nomor S bertemu dari relay 4 relay 4 nomor 12 11 nomor 2 nah kita Y pada channel STT T pada relay 3 akan dihubungkan ke T dari T nomor 11 dihubungkan ke T nomor 3 U menghubungkan relay 3 mulai dari relay 6 U nomor 11 dihubungkan ke nomor 3 terminal 2 lakukan Y3 untuk pada relay 3 soalnya J3 itu dekat sebagai J1 U S T U V W X sudah gitu ya itu saja.
plus, lalu dia akan C plus, setelah itu dia B min, lalu dia A plus, setelah plus dia akan C min, lalu A min. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan dari pakaian panel ke solenoid. Yaitu hubungan import dan ke ke satu, lalu sensor nol ke sini. Sensor B1 ini yang ini. Siapkan lalu hubungkan ke yang ini. Oke. Aduh. Sensor C1 ke sini. Lanjut B0 B0 sini. Aduh. A1 sensor A1 kan di nih sensor yang terakhir C0 ada di sini. Kemudian masukkan Y1 sebagai input solenoidnya pada output di yang merah ini. Lanjut Y2 nih boleh juga inputnya Y2 sebagai data dan outputnya di sini berurutan. Oh ya,
Lanjut yang terakhir ya 3, ini nilai inputnya, kontrol di sini, lalu sambungkan di bawahnya. Oke. Lalu sensor 0 voltnya kita hubungkan ke Y1 Y2 solenoid sebagai data. Tuh. Hubungkan steker AC ke rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol yang pertama di L1 L yang menghubungkan ke MCB nya. Salah kebalik. Dan yang 3 duanya N nya ada N sebagai yang negatif, netral. Oke, lanjut dari power supply. Pertama kita baca sini ada L, kita hubung ke bagian L1. Apa nih? Oke, sebagai rangkaian daya. Gila, baru. Lalu pada netralnya dari power supply hubungkan di sini. Kemudian ini knalpot DLC nya sini. Dan positifnya 24 voltnya DC. Untuk bagian rangkaian daya pertama kita akan menghidupkan yaitu listrik untuk listrik ke arah mesinnya, kemudian juga listrik AC untuk ke arah kontrol. Lalu pada rangkaian mesin kita hidupkan dua-duanya. Nah, kemudian kita akan hidupkan MCB dorongkan AC-nya. Lalu kemudian apabila tombol L1 ditekan, sumber B akan C plus dan C nya akan C plus satu tekan. Setelah dari dia B plus, dia akan langsung ke A plus, C min, dan A min kembali. Gerakan ini mengulang siklusnya sampai ditekan S2 untuk dimatikan. Lalu kemudian kita akan menghentikannya dengan menekan tombol S2. Kemudian akan kembali ke posisi awal.